Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan doa terbaiklah tentunya buat teman-teman semua. Semoga apa yang kalian cita-citakan dan impikan ya, semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Yang terpenting adalah kalian semua diberi umur panjang teman-teman ya, serta dicukupi segala sesuatunya ya di masa yang akan datang. Amin. Dan tidak lupa juga kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency teman-teman. Kalau kita lihat bersama ya, sebenarnya kalau untuk market cap secara globalnya di sini masih stagnan ya, berada di area 1,17 triliun teman-teman. Untuk Bitcoin dominance ini yang sangat-sangat bajigur sekali ya. Bitcoin dominance ini bikin pusing juga teman-teman, dia nggak mau turun gitu ya, dia nggak mau turun. Dan pergerakannya di presentasi ini gitu, ketika Bitcoin dominance ini masih sangat tinggi, altcoin ini susah sekali gitu untuk melakukan presentasi kenaikan harga gitu teman-teman ya, susah. Cobalah ya Bitcoin dominance ini turun, press Bitcoinnya itu naik teman-teman, otomatis altcoin ini akan naik gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat bersama di sini, Bitcoin pun masih berjuang gitu ya, Bitcoin masih berjuang untuk menembus atau bertahan lah di area 29.000 agar tidak turun lagi ke bawah, meskipun kalau dari segi teknikalnya dia ada potensi gitu buat turun sampai level 25.000 kembali ya kan. Ya cuman analisa teknikal itu kan hanya untuk mencari area-area yang dimana kita bisa melakukan entry posisi, dimana kita harus melakukan DCI dan sebagainya ya. Technical analysis itu pelengkap teman-teman. Yang bisa sangat-sangat berpengaruh penting itu adalah news. Sebenarnya ketika ada news datang, semua technical itu akan kacau ya, berantakan lah semuanya gitu, oke? Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi nih untuk para Shiba Army yang dimana di sini sudah merebut kembali level 11 ya, udah naik ya, naik tingkat. Semoga saja besok ketika event yang kedua yang akan dilakukan, yaitu tanggal 16 ya teman-teman ya, itu kan semalam ya, semalam itu pembukaan event di Toronto udah dilakukan kalau nggak salah di jam 10 malam atau jam 11 malam ya. Kalau kalian melihat gitu teman-teman, eventnya udah dimulai, yaitu hari pertama. Dan semoga pas hari kedua presentasi daripada Shiba Inu ini bisa mengalami lonjakan harga yang jauh lebih tinggi dan market cap bisa melambung lebih tinggi lagi ya. Nah, kalau kita lihat untuk presentasi harga Shiba sendiri saat ini mengalami kenaikan 1,58%. Oke ya, jadi dia sempat naik lumayan teman-teman, habis itu terjadi koreksi ya, mungkin pada bermain scalping juga. Untuk market cap di sini ada kenaikan ya, kalian bisa lihat di sini pantau ya, 6,1 billion ya untuk market capnya, mengalami kenaikan 1,84. Untuk volume juga masih di area 283 ya, 284 karena mengalami penurunan 24,77%. Oke, kita lihat dulu untuk price action Shiba. Nah, ini adalah chart daripada Shiba Inu itu sendiri teman-teman, dimana per video ini dibuat ya, sebenarnya di Shiba Inu sudah sempat nyentuh ya di level 1061-an lah ya, dia naik lumayan teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, jika candle hijau ini ya, jika candle hijau ini mampu closing body untuk di area candle bearish merah ini teman-teman, maka di sini akan terbentuk pola bullish engulfing, yang dimana itu pertanda Shiba akan membuat kenaikan harga terlebih dahulu sebelum dia melakukan penurunan, kurang lebih seperti itu ya. Karena saya pribadi yakin gitu ya, meyakini bahwasanya ada potensi Shiba untuk menyentuh kembali di level 97 gitu teman-teman, ada potensinya ya kan. Nah, cuman yang seperti saya bilang di awal teman-teman, bahwasanya technical analysis itu hanya sebagai alat bantu, yang dimana kita bisa mencari titik area entry ya, mencari support resisten, dan mencoba untuk memprediksi pergerakan harga ini mau dibawa kemana, kan seperti itu ya kan. Cuman yang berpengaruh penting adalah di newsnya. Sebenarnya ketika ada news ya, tidak menutup kemungkinan technical analysis itu akan hancur berantakan. Oke, jadi kalau kita turunkan time frame teman-teman untuk melihat lebih detailnya, karena di sini kan nggak terlalu detail ya untuk candle-candlenya ya kan. Nah, kalau dari segi 4 jam teman-teman, di sini sebenarnya ada yang namanya
belum tersebut bullish engulfing ya, karena konfirmasinya belum closing body juga dan belum berakhir gitu teman-teman candlenya ya kan. Nah jadi kalau kita lihat sebenarnya ini sangat-sangat menarik ya kalau dari time frame 4 jam. Cuman kalau kita turunkan lagi ke time frame 1 jamnya teman-teman, di sini akan terlihat jelas di mana di sini ada yang namanya bullish engulfing ya, yang di time frame 1 jam sudah terbentuk pola bullish engulfing yang dimana sudah membentuk area rally base rally-nya teman-teman ya. Akankah ini akan sedikit koreksi dulu sampai area supply-nya di mana? Area supply yang di sini ya, sebelum dia meneruskan kenaikannya. Karena kalau di time frame 1 jam di sini sudah terkonfirmasi ada yang namanya bullish engulfing ya, dan dia sudah membentuk area supply juga sebenarnya untuk menjadi area roadblock atau penahanan Shiba ini agar tidak turun lebih jauh. Yang mana ini area rally base rally ya. Ketika dia mau koreksi mungkin di sini ada pantulan lagi ya kan. Nah ini bisa menjadi area penahanan atau roadblock agar Shiba nggak turun lebih jauh lagi. Tapi ingat teman-teman, ketika event yang ada di Toronto tidak sesuai prediksi ya, maka di sini akan cenderung panic selling juga yang membuat harga Shiba mungkin akan cenderung bisa menyentuh di level 97. Ingat ini analisa dalam jangka yang nggak singkat gitu teman-teman, nggak sehari 2 hari, nggak sejam 2 jam harus terjadi, bahkan bisa nyampe mingguan juga ya gitu teman-teman, beberapa hari ke depan lah seperti itu. Oke. Dan di sini ada beberapa informasi yang cukup menarik sebenarnya, langsung saja kita bahas. Maka dari itu tadi di sini terbentuk adanya bullish engulfing karena memang ada berita yang menarik, maka di sini pressure buy cukup kuat sebenarnya. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama yaitu dikutip dari Shiba Army sendiri atau akun Twitter Shiba Inu ya. Jika Anda berada di Futurist 23, mengapa tidak mampir ya dan menyapa stand kami. The Shiba Army adalah kelompok yang ramah dan bersahabat dan kami ingin terhubung dengan Anda. Oke. Jadi event yang ada di Toronto udah dimulai ya hari ini tadi, semalam lah ya. Itu semalam itu sudah live juga melalui CoinMarketCap juga teman-teman ya. Udah live, kalau kalian lihat itu kalau nggak salah di jam 10 atau jam 11 malam lah ya, seperti itu hari pertama teman-teman, dan masih ada 1 hari lagi ya. Semoga saja hari kedua ini memang membahas tentang perilisan Shibarium ya, agar ada dobrakan harga yang cukup signifikan gitu harapannya. Dan informasi yang berikutnya masih dari Shiba Inu teman-teman, Pakan Alpha Transform Holding telah bergabung dengan Doki Tao ya Foundation sebagai penasehat memperkuat misi kami dengan keahlian dan wawasan mereka. Wow, mantap ya. Dan di tengah-tengah event yang dilakukan di Toronto teman-teman, berita menarik untuk Shiba Army ya. List sekarang terdaftar di Crypto.com. Insto menandai tonggak penting lainnya untuk ekosistem kita yang berkembang dengan selesainya daftar Trinitas Suci. Nah, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Crypto.com atas dukungan yang luar biasa. Oke, jadi list sekarang terdaftar ya. List terdaftar di Crypto.com teman-teman, di tengah event yang dilakukan oleh Shiba Inu ya. Dan di sini datang dari Lucy teman-teman, teriakan besar untuk Wally Friend ya, karena membuat gelombang di eToronto untuk SHIB.io. Nah, kemitraan Anda benar-benar luar biasa dan saya mengagumi kesetiaan Anda yang tak tergoyahkan pada ekosistem Shiba. Terima kasih Ed untuk fotonya. Oke ya. Ini adalah salah satu gambaran ya dari Wally teman-teman, yang dimana ini adalah Shibarium event yang ada di Toronto teman-teman ya. Semoga saja eventnya berjalan lancar ya dalam 2 hari, sehari lagi teman-teman eventnya berjalan lancar dan Shibarium ada kejelasan, semoga bisa mendobrak harganya jauh lebih tinggi lagi nanti. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Shiba ya teman-teman, dimana hari pertama event yang ada di Toronto belum membawa perubahan harga yang terlalu signifikan untuk Shiba ya, karena memang dipicu juga dengan penjualan yang dilakukan oleh Voyager ya kan, yang mengakibatkan harga dropping juga ya. Semoga saja teman-teman ya hari kedua nanti ada gebrakan harga yang luar biasa. Semoga ya. Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam.